Shalom. Puji Tuhan. Selamat berbakti kembali ke hadirat Tuhan. Waktunya kita bersyukur kepadanya, sebab kita punya Bapa yang baik, Raja di atas segala raja, Bapa yang begitu mengasihi kita. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan datang untuk bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kami punya Allah yang seperti-Mu. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Amin. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Amin. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, haleluya, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, ya, amin, melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik. Haleluya Tuhan. Mengerti ya. Amin.
tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau sungguh baik, kau sungguh baik, kau sungguh baik. Haleluya, glory Tuhan, Engkau Bapa yang baik, glory. Haleluya, haleluya, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, glory. Terima kasih Tuhan Yesus, Yesus. Haleluya Tuhan, kami mau bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, glory. Haleluya. Yara la bara la mata cara la bara la masa. Yara la bara la mata cara la bara la masa. Yara la bara la mata cara la bara la mata. Yara la mata cara la bara la masa. Yara la bara la mata cara la bara la masa. Ina bara la bara la masa. Yara la bara la bara la bara la bara la mata cara la bara. Yara la masa. Yara la bara la mata cara la bara la bara la mata cara la bara la masa. Yara la bara. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, glory Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, glory, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya, glory, haleluya Tuhan. Biar kami mengawali hari ini dengan mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian saat kami harus melewati awan yang gelap, badai yang keras Tuhan. Engkau Allah yang beserta kami. Terima kasih Yesus.
Engkau tetap memegang tangan kami dan memberi kami kemenangan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang sangat baik buat hidup kami. Biar pagi hari ini kami boleh mengucap syukur. Kami boleh bangga punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Yesus. Beri hati yang memuji-Mu, beri hati yang menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan yang mau berikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan bagi Allah kami yang baik, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Biarlah kita boleh masuk dengan ucapan syukur. Haleluya. Masuk gerbangnya. Haleluya. Amin. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya, puji diatuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur, amin, dengan penuh pujian bersuka. Haleluya. Nyanyi besarkan agung namanya, puji diatuplah sangkakala, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan sabati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang baik. Kami perlu Engkau Tuhan. Hanya butuh Engkau kami Yesus. Haleluya. Amin. Ya Yesus, hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan.
kami mencari kasih sejati. Amin. Kemanakah kami berseru saat badai datang meneru? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Amen. Yes. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semua karena kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan. Kami ada di sini karena kami mengasihi Engkau. Kami menyadari tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan sabda-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami. Hati kami siap. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Saya percaya anugerah dan kemurahan Tuhan berlimpah buat kita.
Baik kita yang ada di rumah Tuhan maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita percaya, kita sepakat, kita fokus untuk menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Bapak Ibu, kita akan terus melanjutkan perjalanan Yosua dalam menyambut berkat Tuhan. Dan hari ini temanya adalah biar cepat asal cermat. Minggu yang lalu kita telah belajar bagaimana Yosua menyambut berkat Tuhan. Yang pertama adalah semangat pagi, yaitu apa? Memulai hari bersama dengan Tuhan. Biar ini menjadi gaya hidup kita lebih lagi. Bahwa ketika kita bangun tidur, kita memastikan kita mau memulai hari bersama dengan Tuhan. Ketika kita membuka mata kita saat fajar menyingsing, kita tidak merenungkan persoalan, menggumulkan rencana-rencana ke depan jauh sebelum itu. Mari kita bersekutu dengan Tuhan. Mari kita mulai bersama Tuhan melalui saat teduh pribadi. Kita mulai menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendoakan firman Tuhan, menanti arahan Tuhan, sampai kita menyadari kita telah menerima kemampuan, menerima hikmat Tuhan untuk menghadapi sepanjang hari ini. Amin saudara. Lalu berikutnya apa yang mesti kita lakukan? Mari kita belajar dari Yosua pasal 3 ayat yang kedua. Yosua pasal 3 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga saya akan bacakan untuk kita. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan datang kepada umat Israel ketika engkau sudah mencari wajah Tuhan, ketika engkau sudah bersungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, dan ketika engkau mulai melihat Tuhan bergerak, Tuhan memberi arahan kepada kita. Lalu apa perintahnya? Segera, katakan sama-sama, segera. Ya, segera bertindak saat Tuhan bergerak, segera melangkah saat Tuhan sudah mengarahkan kita. Kata segera ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak ingin kita berlambat-lambat. Tuhan tidak ingin kita menunda-nunda untuk melakukan apa yang sudah Tuhan arahkan kepada kita. Hal yang kedua, yang bagaimana kita menyambut berkat Tuhan adalah berhenti menunda. Bapak Ibu Saudara, jangan menunda apa yang harus kita kerjakan sekarang. Karena menunda itu membuat kita kehilangan berkat Tuhan. Ada seorang petani yang pagi-pagi berniat untuk keluar menggembalakan sapi. Tetapi ketika dia keluar rumah, dia melihat pagar rumahnya rusak. Sebenarnya pagar itu udah rusak sebulan yang lalu, dan dia berniat untuk memperbaikinya. Tetapi karena petani itu terus menunda sampai sebulan, dia mulai keluar rumah dan lihat pagarnya sudah betul-betul rusak dan harus diperbaiki. Akhirnya dia pergi ke gudang untuk mengambil peralatan memperbaiki pagar. Tapi ketika dia masuk gudang, dia melihat perkakasnya ternyata masih berantakan. Karena belum dibereskan tadi malam, tidak segera dibereskan. Ketika dia mulai membereskan perkakasnya, dia mulai melihat ternyata masih banyak sampah yang belum dibuang keluar. Jadi akhirnya dia pergi ngumpulin sampah dulu dan dia mengangkat sampah, membawa keluar. Tetapi ketika dia mengangkat sampah membawa keluar, dia lihat ternyata peralatan pertaniannya juga belum dibereskan. Petani itu kemudian membereskan peralatan pertaniannya. Dan dia mulai menyadari ternyata ada cangkul yang masih ketinggalan di sawahnya. Hari itu dia pergi ke sawah ngambil cangkul dulu. Karena ternyata ketinggalan, belum dibereskan, belum dibersihkan, dan belum dikumpulkan ke tempatnya kembali. Hari itu dia mengembalikan. Dan saudara tahu, akhirnya sepanjang hari itu dia sibuk membereskan apa yang dia tunda beberapa waktu sebelumnya. Dan ketika dia hendak menggembalakan sapinya, hari sudah terlalu sore, dan sapinya hari itu puasa. Saudara tahu akibatnya? Sapinya nggak pernah gemuk seperti petaninya. Bapak Ibu Saudara, itu adalah gambaran tentang penundaan. Seorang penunda akan menemukan hal-hal yang seharusnya dilakukan hari ini, tapi ditunda sampai besok. Besok
ditunda lagi sampai akhirnya tidak pernah dikerjakan. Kalau toh dikerjakan itu karena buru-buru dan terpaksa. Saudara bisa membayangkan hasilnya? Hasilnya pasti tidak memuaskan. Hasilnya pasti tidak maksimal. Itu sebabnya ada istilah mengatakan penundaan adalah jalan tol menuju kemiskinan. Bukan karena Tuhan tidak mau memberkati, tapi ketika Tuhan siap memberkati, para penunda terlalu malas untuk meresponinya. Alkitab memberi sebuah gambaran, si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan. Pinggan itu sebuah tempat isi makanan. Pemalas itu memasukkan tangannya ke dalam pinggan, tapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Saudara bisa bayangkan, seorang penunda atau pemalas berharap diberkati Tuhan, tapi saat berkat itu datang, dia terlalu malas untuk mengambilnya. Hati-hati dengan penundaan, saudara. Konon cerita, Lucifer, pemimpin para setan, frustrasi karena kekristenan merambat begitu cepat. Banyak orang-orang kenal Tuhan, dan itu berarti banyak orang yang diselamatkan. Ringkas cerita, Lucifer mengumpulkan seluruh penguasa-penguasa kegelapan dari berbagai benua. Datang setan dari Rusia, dan dia ngomong gini, kita akan dorong supaya orang-orang tidak lagi percaya adanya Tuhan. Kita kasih tahu bahwa Tuhan itu tidak ada. Tapi kemudian Lucifer berpikir, itu sudah basi. Faktanya sekarang orang Rusia banyak yang kenal Tuhan. Mereka sudah tidak percaya lagi bahwa tidak ada Tuhan. Apakah ada ide yang lain? Datang dari barat, setan dari Eropa. Mereka berkata, kalau gitu kita kasih tahu bahwa Tuhan itu ada. Tetapi Tuhan sudah tidak peduli kepada kita. Itu sebabnya ada bencana alam, ada kerusakan-kerusakan. Sudah tidak peduli, Tuhan sudah berhenti mempedulikan manusia. Tapi Lucifer kemudian berpikir lagi, itu berhasil, tetapi tidak maksimal. Karena orang-orang Kristen sekarang semakin giat, semakin percaya, semakin antusias. Dan mereka tetap mempercayai bahwa Allah mereka adalah Allah Immanuel. Saudara, muncul setan yang gak terlalu terkenal, datang dari Indonesia. Yang ngomong begini, kita kasih strategi baru. Apa itu? Kita kasih tahu bahwa Tuhan itu ada. Wah, shock itu. Kita juga kasih tahu bahwa Tuhan mengasihi umat manusia. Tuhan sayang kepada umat manusia. Yang lain langsung, ini setan gak keren, ini tiba-tiba usul aneh. Kita kasih tahu, loh, kamu ini mau membela kita atau membela Tuhan? Sabar dulu bos, kita kasih tahu Tuhan itu ada, Tuhan itu sayang. Karena Tuhan sayang sama kita, kita bisikkan kepada para manusia, menunda untuk bertobat. Besok masih ada kesempatan, besok masih ada jam kebaktian, besok masih ada waktu untuk berdoa. Sekarang bobok dulu. Ketika mereka mau melakukan firman, kasih tahu Tuhan terlalu sayang sama kamu. Besok masih ada kesempatan. Ketika mereka mendengar firman untuk bertobat, kasih tahu betul kamu memang harus bertobat, tapi tidak sekarang, besok. Ketika Tuhan mendorong untuk mereka bergerak menyambut berkat Tuhan, betul, tapi karena Tuhan sayang, besok ada masih kesempatan. Wah, Lucifer kemudian, wah ini setan dari Indonesia ternyata cerdas sekali. Ternyata penundaan itu adalah cara iblis untuk membuat kita terhalang menikmati berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, walaupun ini hanya cerita yang saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak, tapi saya meyakini bahwa penundaan adalah jalan tol untuk menuju kemiskinan. Coba kita renungkan saudara, berapa banyak ide-ide yang akhirnya masuk kuburan karena orang-orang menunda untuk mewujudkannya. Berapa banyak orang yang gagal dalam ujian akhir
karena mereka menunda untuk mempersiapkan diri. Bahkan berapa banyak mahasiswa, mahasiswi atau siswa-siswi akhirnya nggak boleh ikut ujian akhir karena mereka menunda untuk mengumpulkan tugas awal sebagai syarat ikut ujian akhir. Berapa banyak tenaga penjual, para sales gagal untuk mendapat proyek besar karena menunda untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Mereka menunda untuk mengirim email atau menelpon orang-orang yang diprospek. Mereka menunda untuk menelpon orang-orang yang dibutuhkan. Coba kita renungkan, berapa banyak keluarga yang akhirnya morat-marit karena terbiasa menunda untuk menyelesaikan setiap kesalahpahaman. Berapa banyak hubungan bisnis, hubungan pertemanan, persahabatan, hubungan keluarga akhirnya rusak dalam konflik yang berkepanjangan karena seseorang menunda untuk minta maaf atau memaafkan. Berapa banyak hubungan-hubungan yang gagal terbangun karena seseorang menunda hanya untuk tersenyum saja atau paling tidak menyapa. Berapa banyak orang yang akhirnya mati masuk neraka karena mereka menunda untuk bertobat. Mereka menunda untuk meresponi firman. Tapi berapa banyak orang yang juga akhirnya pergi ke neraka karena kita menunda untuk mendoakan mereka. Kita menunda untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kita menunda untuk mendorong mereka serius nyari Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mau hitung satu persatu, jelas penundaan adalah pencuri yang paling kejam dalam hidup kita. Itu sebabnya berhenti menunda. Ada banyak kesempatan dan berkat Tuhan yang akhirnya terenggut dari hidup kita karena kita menunda. Bapak Ibu, katakan dalam hidup kita masing-masing, berhenti menunda. Kalau kita tahu itu datang dari Tuhan, kalau di pagi hari kita sudah mencari wajah Tuhan, dan suami-suami didorong untuk lebih mengasihi istrinya, jangan menunggu besok. Kalau orang tua didorong untuk lebih peduli kepada anak-anak, jangan nunggu besok. Ketika Tuhan berbicara kepada kita para anak untuk lebih menghormati orang tua, untuk lebih memperhatikan orang tua, segera telepon, segera kasih tahu, apalagi mungkin orang tua kita di luar kota. Jangan nunggu besok, karena jangan-jangan orang tua kita besok sudah dipanggil Tuhan. Kalau hari ini Tuhan mendorong kita untuk bergerak, mewujudkan mimpi-mimpi kita. Ketika Tuhan sudah memberi inspirasi untuk kita bertindak, jangan nunggu besok. Ada banyak pebisnis yang memikirkan inovasi baru dan mereka menemukan inovasi baru, tetapi mereka menunda karena belum banyak orang yang memulai. Sampai akhirnya kompetitornya mulai duluan dan mereka kehilangan berkat Tuhan. Jangan nunggu besok, jangan nunggu, jangan nunda. Karena penundaan jangan-jangan membuat kita kehilangan berkat Tuhan yang sesungguhnya. Amin saudara. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, segera. Kalau engkau ngerti tabut perjanjian bergerak, kalau engkau ngerti Allah bergerak, Allah bertindak, segera. Anak-anak muda yang masih sekolah, kalau itu tugas awal ya dikerjakan di awal. Jangan nanti sistem SKS, sistem kebut semalam. Kalau sudah besok ujian akhir baru. Akhirnya apa? Copy paste, plagiat, akhirnya ngambil milik orang lain. Dan kebiasaan-kebiasaan itu tidak pernah membuat kita menjadi maksimal dan luar biasa. Hari ini mari stop menunda. Kita mesti lebih cepat dari yang lain. Kalau yang lain masih tidur, kita seharusnya sudah bangun. Kalau yang lain masih bangun, kita seharusnya sudah berdiri. Amin saudara. Kalau yang lain berdiri, kita mestinya sudah jalan. Kalau yang lain baru jalan, kita mestinya sudah berlari. Kenapa? Karena Tuhan di depan kita. Amin saudara. Jangan menunda. Karena penundaan sama saja kita sedang berteman dengan roh kemalasan. Tapi hal yang berikutnya, kita mesti hati-hati. Cepat bukan berarti sembrono. Cepat bukan berarti ngaco. Cepat bukan berarti ngawur. Itu sebabnya mari kita melihat ayat yang keempat.
Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta, itu kira-kira 1 kilo. Jadi segera bergerak, tapi jangan mendahului tabut. Jangankan mendahului, terlalu dekat saja dengan tabut bahaya. Tabut perjanjian itu adalah manifestasi tanda kehadiran Tuhan. Saya akan bahas minggu depan. Tetapi hari ini saya ingin menegaskan hal yang terpenting. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Boleh cepat, tapi nggak boleh sembrono. Bahkan nggak cuma boleh cepat, harus segera. Kalau saat ini kemurahan Tuhan turun atas Anda, segera disambut, segera. Tapi saudara, nggak boleh sembrono. Yang kedua adalah mari setia mengikuti jalan Tuhan. Kalau saya lanjutkan dengan khotbah kemarin, ini adalah poin yang ketiga. Yang pertama, mari awali hari mencari wajah Tuhan. Temukan rencana Tuhan, temukan kehendak Tuhan. Sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan di pagi hari. Lalu yang kedua, jangan menunda, segera bertindak, segera melangkah seperti arahan Tuhan. Lalu yang ketiga, mari setia mengikuti jalan Tuhan. Jangan mendahului Tuhan. Mari bersedia dipimpin oleh Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Kita boleh punya perencanaan 1 tahun ke depan. Kita boleh punya perencanaan 10 tahun ke depan. Tapi kita tidak pernah ngerti 1 jam ke depan. Apa yang kadang-kadang kita anggap, kita pikir itu jalan lurus, ujungnya menuju maut. Itu bisa saja terjadi. Itu sebabnya segera, tapi jangan terburu-buru dan merasa bisa. Dalam melangkah, jangan sampai kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu, mari tetap mengutamakan Tuhan dalam proses dan tujuan. Ada banyak orang yang awal bangun mencari wajah Tuhan, menemukan pesan Tuhan, tapi dalam prosesnya tidak melibatkan Tuhan. Dalam prosesnya mendahului Tuhan. Bapak Ibu, maksudnya proses berarti kita mesti setia menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan dan mengikuti hati nurani yang telah dikuasai dengan Roh Kudus. Tetap mengikuti Tuhan dalam hal tujuannya, itu tujuannya fokus hanya untuk memuliakan Tuhan. Pernahkah kita membaca Saul pada akhirnya gagal menjadi raja karena Saul berusaha mendahului Tuhan. Awal mula Saul begitu takut memimpin Israel, tapi Tuhan berkata, enggak usah takut Saul, aku menyertaimu. Dan ketika Tuhan mengangkat Saul, Saul lupa bahwa Tuhanlah yang mengangkat Saul. Saul takut kepada umat dan akhirnya dia membuat tindakan-tindakan yang mendahului Tuhan. Raja Daud hampir-hampir jatuh ketika dia mulai ada di zona nyaman. Dia merasa sudah bisa. Dia mulai berkata kepada panglimanya, hitung rakyatku seberapa hebat aku. Dia mulai mendahului Tuhan. Untung Tuhan menginterupsi hidup Daud. Dan Daud bertobat. Kalau Bapak Ibu mengikuti perjalanan hidup Yosua nanti ke depan, kita melihat bagaimana Yosua karena mengikuti tuntunan Tuhan berhasil menyeberangi sungai Yordan, berhasil menaklukkan kota Yeriko yang besar dan berkubu itu dengan tembok yang tebal. Tapi kemudian Yosua harus kalah dengan kota yang begitu kecil yang namanya kota Ai. Kenapa? Karena Yosua berhenti mengikuti Tuhan. Yosua merasa sudah bisa. Yosua merasa sudah berpengalaman. Lalu kemudian Yosua mengambil langkah-langkah sendiri. Dan pada akhirnya berujung kepada kegagalan. Masih untung Yosua menyadari dan kembali mencari wajah Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab Raja-Raja, baik 1 Raja-Raja maupun 2 Raja-Raja, kita akan menyaksikan, kita akan membaca begitu banyak kisah-kisah Raja-Raja Yehuda yang awalnya jaya karena mengikuti jalan-jalan Tuhan, tapi kemudian ditutup dengan kegagalan karena mulai mendahului Tuhan. Bagaimana dengan kita? Jangan sampai kita mendahului Tuhan. Saya membuat sebuah contoh atau
gambaran saudara. Jika Tuhan adalah 1 dan saya adalah 0 saudara, maka saudara, saat saya mendahului Tuhan, hasilnya adalah 1. Angka 0 di depan angka 1, mau seberapa banyak pun angka 0, nilainya tetap 1. Tapi manakala kita mengikuti Tuhan, angka 0 itu akan punya nilai yang besar. Apa angka 0 kita? Mungkin kerja keras, mungkin ketekunan, mungkin integritas, mungkin kesungguhan hati, mungkin pantang penyerah. Itu semua hal yang baik dalam diri kita. Tetapi selama itu ada di depan Tuhan, selama itu lebih daripada Tuhan, tidak ada nilainya. Tapi kalau kita mendahulukan Tuhan, kerja keras kita, ketekunan kita, kesungguhan hati kita, upaya kita akan mendatangkan nilai yang besar dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, seberapa banyak 0 yang kita miliki, jika itu tidak pernah melibatkan Tuhan, maka nilainya tetap 0, tidak ada apa-apanya, hanya Tuhan. Tapi jika angka 0 itu di belakang angka 1, itu akan menambah nilai kita. Bapak Ibu, Abraham dan Sarah sempat mendahului Tuhan. Manakala Tuhan berjanji untuk memberikan keturunan kepada mereka, tetapi Sarah coba-coba membantu Tuhan. Kayaknya Tuhan kelamaan nih, udah 10 tahun janjinya gak nyampe-nyampe. Kamu semakin tua, aku semakin tua. Udah, ini ada pembantuku. Siapa tahu Tuhan memberi anak lewat pembantuku. Abraham dan Sarah mendahului Tuhan, dan kita tahu cerita itu. Hasilnya adalah pertengkaran di sepanjang generasi sampai hari ini. Mari terus bersekutu dengan Tuhan dalam prosesnya. Cepat, segera bertindak. Tapi terus belajar punya hati, punya sinyal yang terbuka dengan cara Tuhan. Mari ikuti arahan Tuhan, hidup sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Amin. Roh Kudus pasti menuntun kita. Firman Tuhan berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Bapak Ibu lihat, ketika kita rindu dituntun Tuhan, Tuhan lebih rindu menuntun kita. Tuhan lebih rindu mengarahkan kita. Tuhan gak hanya menuntun kita di pagi hari ketika kita bersaat teduh, tapi sepanjang hari. Mari punya hati yang terbuka, punya pikiran yang terbuka. Izinkan Tuhan menuntun kita. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan dalam prosesnya. Kita sudah mengawali hari bersama Tuhan, itu baik. Terima firman Tuhan, terima anugerah Tuhan, terima hikmat Tuhan, terima kekuatan Tuhan, terima kemurahan Tuhan, itu baik. Tapi dalam perjalanannya terus nantikan Tuhan. Mari punya sinyal yang tajam akan suara Tuhan. Bapak Ibu kalau bertanya bagaimana mendengar suara Tuhan, saya nggak bisa jelaskan. Tapi saya percaya kalau sepanjang pagi hari, sepanjang hari Anda bersekutu dengan firman-Nya, saudara sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan itu pribadi, Dia hidup. Dan Alkitab berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Anda gak harus nunggu jadi orang Kristen 10 tahun, 15 tahun untuk mengenal suara Tuhan. Di awal saudara membuka hati untuk Tuhan, Tuhan sanggup menuntun Anda. Lewat orang-orang sekitar kita, lewat situasi, terlebih lewat firman yang kita renungkan. Itu sebabnya Raja Daud berkata, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Jadi gak cuma pagi hari. Itu sebabnya saya berkata kemarin, kalau pagi hari nemukan pesan Tuhan, tulis baik-baik. Dengan menulis Anda mengingat, dan sepanjang hari itu Anda akan terus diingatkan, Anda akan terus diingatkan, Anda akan terus diingatkan. Dan ketika hati nurani kita semakin tajam dan terlatih, Roh Kudus akan menuntun lewat roh kita, lewat batin kita. Kita akan bisa mengerti kapan kita harus ke kanan, kapan kita harus ke kiri. Kapan kita bertindak, kapan kita harus berlari, kapan kita harus berhenti, kapan kita harus menunda. Kenapa? Karena Tuhan selalu menuntun kita. Ayat selanjutnya berkata, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Kuda adalah binatang yang kuat. Dan karena dia merasa kuat, kadang-kadang dia susah untuk ditaklukkan. Dan Tuhan berkata, jangan seperti kuda lah. Nunggu disabet dulu. Jangan dikekang oleh Tuhan dulu.
baru kita nyari Tuhan. Biar kita menjadi kuda-kuda tunggangannya Tuhan yang praus, yang lemah lembut, yang bersedia dibentuk dan diatur Tuhan. Jangan nunggu ditegur Tuhan, disabet Tuhan, baru nyari Tuhan. Ingat, mata Tuhan tertuju kepada kita. Ia hendak memberkati kita, asal kita bersedia bergerak sesuai dengan tuntunan Tuhan setiap waktu. Sama-sama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Manakala Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau tidak ada di depanku, kalau Engkau tidak menuntunku, jangan suruh aku pergi Tuhan. Musa adalah orang yang hebat, punya pengalaman membuat mujizat yang begitu banyak. Tapi Musa menyadari bahwa tanpa Tuhan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya ketika Tuhan berkata, Musa, aku gak mau ngikuti Israel, mereka terlalu keras kepala, udah aku utus malaikatku saja. Tapi Musa berkata, enggak Tuhan, kalau bukan Engkau sendiri yang menuntunku, jangan suruh aku pergi. Biar ini menjadi doa kita bersama. Kita boleh punya pengalaman, kita boleh punya kehebatan, kita boleh punya hikmat, tapi mari kita berkata kepada Tuhan, jika Engkau tak bersamaku, jangan suruh aku pergi. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, tuntun langkahku dengan kasih karunia-Mu. Oh, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, tuntun langkahku dengan kasih karunia-Mu. Oh, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Hari ini menjadi doa kami di hadapan Engkau. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Oh, langkahku setiap berjalan dalam Roh-Mu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan, dan berjalanlah denganku.
Mari kita teduhkan hati kita. Biar kita dengan rendah hati berkata, Tuhan, tuntun langkah kami. Biar kami bergerak secepat yang Kau mau. Tapi juga gak sembrono, gak asal, gak ngaco, gak merasa bisa. Biar kami terus punya hati yang peka untuk mendengar arahan-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Goreskan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Biar setiap kali Engkau menyuruh kami, Engkau mengarahkan kami menjadi orang-orang yang tidak menunda-nunda. Kami mau belajar taat, dengar dan lakukan sekarang Tuhan. Dan kami percaya ada upah yang besar yang Kau sediakan bagi orang yang dengar-dengaran, yang taat, dengar dan melakukan seluruh yang Kau perintahkan kepada kami. Dan ajari kami Tuhan untuk konsisten, dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Roh Kudus, Engkau pribadi yang bersama-sama dengan kami. Biar kami menundukkan hati, pikiran, perasaan kami di bawah pikiran perasaan Kristus. Dan biar Roh Kudus menuntun kami. Kuatkan dan teguhkan kami. Kami percaya kebaikan, kemurahan, berkat Tuhan menyertai kami, bahkan menanti di depan jalan-jalan kami, manakala kami melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di akhir ibadah kami Tuhan, kami membawa persembahan kami, persepuluhan kami. Tuhan yang menguduskan, boleh kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan bila mana kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami pulang dengan sukacita karena berkat Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.